Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Didi Karlita dengan NIM 24650101 kelas C semester 4. Pada video kali ini saya akan membahas soal beserta jawaban UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Big Data dan Cloud Computing. Di mana soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Big Data. Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar, kompleks, dan bertumbuh dengan sangat cepat, sehingga tidak dapat lagi dikelola, disimpan, maupun diolah menggunakan perangkat lunak pengolah data konvensional seperti spreadsheet atau sistem basis data relasional biasa. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti transaksi bisnis, media sosial, sensor Internet of Things atau IoT, log aktivitas web, hingga perangkat mobile. Big Data tidak hanya merujuk pada ukuran data yang besar, tetapi juga mencakup kompleksitas struktur data, yaitu terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Kecepatan data dihasilkan serta kebutuhan akan teknologi dan metode khusus untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis data tersebut agar dapat menghasilkan informasi dan wawasan atau insight yang bernilai bagi pengambilan keputusan. Soal yang kedua yaitu menjelaskan tentang karakteristik Big Data yang dikenal dengan konsep 5V, yaitu ada volume, velocity, variety, veracity, dan value. Yang dimaksud volume yaitu adalah jumlah data yang sangat besar, mulai dari skala gigabyte, terabyte, hingga petabyte yang dihasilkan secara terus-menerus dari berbagai sumber. Velocity yaitu kecepatan data yang dihasilkan, dikumpulkan, dan diproses. Banyak data harus diproses secara real time atau near real time, misalnya data transaksi perbankan atau data sensor IoT. Ketiga ada variety. Variety yaitu keberagaman jenis dan format data yang meliputi data terstruktur atau tabel database, semi-terstruktur atau JSON, XML, maupun tidak terstruktur yaitu gambar, video, teks, atau audio. Keempat ada veracity. Veracity yaitu tingkat keakuratan, kualitas, dan kepercayaan terhadap data. Data yang besar tidak selalu berkualitas baik, sehingga diperlukan proses pembersihan dan validasi data atau data cleansing. Terakhir yaitu ada value. Value yaitu nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari hasil pengolahan dan analisis data. Data yang besar hanya berguna apabila dapat diolah menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Kelima karakteristik ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam merancang sistem serta teknologi yang mampu mengelola Big Data secara efektif. Soal keempat, yaitu komponen utama arsitektur Big Data. Secara umum, arsitektur Big Data terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu ada data source atau sumber data, yaitu asal data yang dapat berupa database, transaksional, media sosial, sensor IoT, log aplikasi, maupun perangkat mobile. Kedua yaitu data ingestion, yaitu proses pengumpulan dan pemindahan data dari berbagai sumber ke dalam sistem penyimpanan, baik secara batch maupun secara real time atau streaming. Tiga, data storage, yaitu lapisan penyimpanan data berskala besar, biasanya berupa sistem penyimpanan terdistribusi seperti HDFS atau layanan cloud storage. 4.
yaitu data processing, yaitu lapisan yang pengolahan data mentah menjadi data yang siap dianalisis menggunakan teknologi seperti MapReduce atau Apache Spark. Kelima, data analisis, yaitu proses analisis data untuk menghasilkan pola, tren, atau prediksi menggunakan teknik statik maupun machine learning. Ada data visualization dan presentation, yaitu lapisan yang menyajikan hasil analisis dalam bentuk dashboard, grafik, atau laporan agar mudah dipahami pengguna. Dan yang terakhir ada data governance, data security dan governance, yaitu komponen yang mengatur keamanan, tata kelola, dan kualitas data di seluruh proses. Lanjut untuk soal yang ke-6, tujuan sistem penyimpanan terdistribusi. Ini di mana sistem penyimpanan terdistribusi digunakan dalam lingkungan big data dengan beberapa tujuan utama, yaitu ada skalabilitas horizontal, yaitu kemampuan untuk menambah kapasitas penyimpanan secara horizontal dengan menambah node baru sehingga dapat menampung data yang harus bertambah. Toleransi kesalahan atau fault tolerance, karena data direplikasi ke beberapa node sehingga apabila salah satu node mengalami kegagalan, data tetap dapat diakses dari node lain. Selanjutnya, ketersediaan tinggi atau high availability, yaitu memastikan data tetap dapat diakses kapan saja, meskipun terjadi gangguan pada sebagian sistem. Kinerja pembaca atau penulisan tinggi, karena proses pembacaan dan penulisan data dapat dilakukan secara paralel pada banyak node sekaligus. Terakhir, efisiensi biaya, karena umumnya menggunakan perangkat keras standar atau commodity hardware yang lebih murah dibandingkan server tunggal berkapasitas sangat besar. Lanjut soal 8, fungsi tahap map dalam model MapReduce. Untuk fungsi dan mekanisme kerjanya, tahap map berfungsi untuk memecah data input berukuran besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau split. Kemudian, setiap bagian tersebut diproses secara independen dan paralel oleh fungsi map pada masing-masing node dalam cluster. Fungsi map akan membaca data input dan mengubahnya menjadi kumpulan pasangan atau value, kunci dan nilai sebagai hasil sementara. Sebagai contoh kasus, dalam kasus perhitungan jumlah kemunculan kata pada sekumpulan dokumen atau word count, fungsi map akan membaca setiap kata dalam dokumen dan menghasilkan pasangan key value berupa kata 1 untuk setiap kata yang ditemukan. Hasil dari map inilah yang kemudian akan diproses lebih lanjut pada tahap reduce. Soal ke-9, pengertian dan ekosistem Apache Hadoop. Hadoop atau Apache Hadoop adalah sebuah framework open source yang dirancang untuk menyimpan dan memproses data dalam skala besar secara terdistribusi pada kumpulan komputer cluster yang menggunakan perangkat keras standar commodity hardware. Hadoop dikembangkan oleh Apache Software Foundation dan menjadi salah satu teknologi fundamental dalam ekosistem big data. Hadoop terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu Hadoop Distributed File System atau HDFS sebagai lapisan penyimpanan data terdistribusi. Kemudian ada MapReduce sebagai model pemrograman untuk pemrosesan data. Dan ada
YARN atau Yet Another Resource Negotiator sebagai pengelola sumber daya dan penjadwalan tugas dalam cluster. Dengan arsitektur ini, Hadoop mampu menyimpan dan mengolah data berskala petabyte secara andal, dapat diskalakan, serta relatif efisien dari segi biaya. Soal ke-10 yaitu pengertian dan arsitektur Apache Spark. Apache Spark adalah sebuah framework pemrosesan data terdistribusi yang dirancang untuk mengolah data berskala besar secara cepat, baik dalam bentuk pemrosesan batch maupun pemrosesan data secara real-time atau streaming. Spark dikembangkan sebagai solusi atas keterbatasan kecepatan pada MapReduce tradisional karena Spark mampu melakukan pemrosesan data di dalam memori in-memory processing, bukan hanya mengandalkan operasi baca dan tulis pada disk. Selain kemampuan pemrosesan data yang cepat, Spark juga menyediakan berbagai modul terintegrasi seperti Spark SQL untuk pengolahan data terstruktur, Spark Streaming untuk pemrosesan data secara real-time, MLlib untuk machine learning, serta GraphX untuk pemrosesan data berbasis graph. Hal ini menjadikan Spark sebagai platform pemrosesan data big data yang bersifat serbaguna atau unified engine. Soal ke-11. Peran big data dalam pengambilan keputusan. Big data menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan pada organisasi modern karena beberapa alasan berikut. Pertama, big data memungkinkan organisasi untuk melakukan pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making, bukan hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman semata, sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan akurat. Kedua, dengan menganalisis data dalam jumlah besar, organisasi dapat menemukan pola tren dan hubungan tersembunyi yang tidak dapat terlihat pada data berskala kecil, misalnya pola perilaku pelanggan atau tren pasar. Ketiga, big data memungkinkan organisasi melakukan analisis prediktif atau memperkirakan kejadian di masa depan, seperti prediksi permintaan produk atau risiko keuangan. Keempat, pemanfaatan big data dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan optimalisasi proses bisnis. Kelima, big data memberikan keunggulan kompetitif atau competitive advantage karena organisasi yang mampu memanfaatkan data secara efektif dapat merespon perubahan pasar lebih cepat dibandingkan pesaingnya. Soal ke-13, hubungan sumber, penyimpanan, dan pemrosesan data. Sumber data adalah titik awal dari keseluruhan proses, yaitu tempat data dihasilkan, misalnya dari transaksi bisnis, sensor, media sosial, maupun aplikasi data yang dihasilkan dari berbagai sumber ini. Kemudian dikumpulkan melalui proses data ingestion atau dipindahkan ke dalam sistem penyimpanan. Kedua, penyimpanan data berperan sebagai tempat penampungan data mentah dalam jumlah besar dari berbagai sumber, misalnya menggunakan sistem penyimpanan terdistribusi agar mampu menampung volume data yang terus bertambah. Data yang tersimpan tersebut selanjutnya diolah pada tahap pemrosesan data, di mana data mentah diubah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan bermakna melalui berbagai teknik, seperti pembersihan data, transformasi agregasi, hingga analisis lanjutan. Dengan demikian, ketiga komponen ini bekerja secara berurutan dan saling bergantung, yaitu tanpa adanya sumber data, tidak ada data yang dapat disimpan, dan tanpa adanya pemrosesan yang memadai,
proses pemrosesan data berskala besar tidak dapat dilakukan secara efektif. Soal ke-15, itu peran sistem manajemen data skala besar. Sistem manajemen data memiliki peran penting dalam pengelolaan data berskala besar, yaitu memastikan bahwa data yang tersimpan dapat diorganisasikan, diakses, dan dipelihara dengan baik. Peran tersebut antara lain mencakup pengaturan struktur dan pengindeksan data agar proses pencarian dan pengambilan data atau data retrieval dapat dilakukan secara efisien meskipun volume data sangat besar. Selain itu, sistem manajemen data berperan dalam menjaga integrasi dan konsistensi data, mengatur mekanisme replikasi dan backup untuk mencegah kehilangan data, serta mengendalikan akses dan keamanan data atau data security dan governance. Agar data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, sistem manajemen data juga berperan dalam pengelolaan siklus hidup data atau data life cycle management, mulai dari penyimpanan data baru, pemeliharaan data masih aktif digunakan, hingga penghapusan atau pengarsipan data yang sudah tidak relevan. Dengan adanya sistem manajemen data yang baik, data berskala besar dapat dikelola secara terstruktur, aman, dan siap digunakan untuk proses analisis lebih lanjut. Soal ke-17, alur kerja MapReduce atau input hingga output. Alur kerja MapReduce secara umum terdiri atas beberapa tahapan berikut. Pertama itu ada input splitting, yaitu data input yang berukuran besar dibagi menjadi beberapa bagian kecil atau split, agar dapat diproses secara paralel oleh banyak node. Itu ada mapping, yaitu setiap bagian data yang telah dibagi diproses oleh fungsi map secara paralel pada masing-masing node, menghasilkan kumpulan pasangan key value sebagai output sementara. Ketiga ada shuffling dan sorting, yaitu seluruh pasangan key value hasil tahap map dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan key yang sama, kemudian diurutkan agar siap diproses pada tahap reduce. Kemudian reducing, yaitu setiap kelompok data dengan key yang sama diproses oleh fungsi reduce untuk menghasilkan hasil akhir, misalnya berupa hasil agregasi, penjumlahan, atau ringkasan lainnya. Dan yang terakhir yaitu output, yaitu hasil akhir dari proses reduce ditulis dan disimpan kembali ke dalam sistem penyimpanan, misalnya HDFS, dalam bentuk file output yang siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Melalui alur kerja ini, data berskala besar dapat diproses secara efisien dan paralel pada banyak node dan dalam cluster sehingga mempercepat waktu pemrosesan dibanding dengan pemrosesan pada satu mesin saja. Soal ke-20. Mengapa Spark lebih cepat dibanding tradisional? Spark mampu memproses data jauh lebih cepat dibandingkan pendekatan pemrosesan berbasis disk tradisional seperti MapReduce klasik karena beberapa alasan utama, yaitu pertama, Spark menggunakan pendekatan in-memory processing, yaitu data yang sedang diproses disimpan sementara di dalam memori atau RAM selama proses komputasi berlangsung, sehingga tidak perlu terus-menerus melakukan operasi baca dan tulis ke disk yang jauh lebih lambat dibandingkan akses memori. Kedua, Spark menggunakan struktur data bernama Resilient Distributed Dataset atau RDD, yang memungkinkan data diproses secara paralel di banyak node sekaligus tetap menjaga toleransi kesalahan melalui mekanisme lineage, tanpa harus menulis hasil antara ke disk secara berulang seperti pada MapReduce. Ketiga, Spark menggunakan mesin eksekusi berbasis
Dirates Acrylic Graph atau DAG, yang memungkinkan Spark menyusun dan mengoptimalkan seluruh rangkaian operasi sebelum benar-benar dijalankan, sehingga proses eksekusi menjadi lebih efisien. Keempat, Spark menerapkan lazy evaluation, yaitu operasi tidak langsung dieksekusi saat dituliskan, melainkan optimalkan terlebih dahulu secara keseluruhan sebelum dijalankan, sehingga mengurangi proses komputasi yang tidak diperlukan. Soal ke-21. Dampak menggunakan penyimpanan tradisional. Apabila sebuah organisasi tetap menggunakan sistem penyimpanan tradisional seperti basis data relasional pada satu server tunggal untuk pengelola data dalam skala big data, maka akan timbul beberapa dampak negatif. Pertama itu, keterbatasan kapasitas. Karena sistem penyimpanan tradisional umumnya hanya mampu menampung data hingga kapasitas tertentu dan sulit untuk diskalakan atau scale up secara signifikan tanpa investasi perangkat keras yang sangat mahal. Yaitu penurunan kinerja atau performance bottleneck. Karena seluruh proses baca dan tulis data harus melalui satu server, sehingga ketika volume data dan jumlah permintaan meningkat, kecepatan akses data akan menurun drastis. Risiko single point of failure, yaitu apabila server tunggal tersebut mengalami kerusakan atau gangguan, seluruh sistem akan berhenti beroperasi dan berisiko mengalami kehilangan data. Selanjutnya, biaya skalabilitas yang tinggi. Karena peningkatan kapasitas pada sistem tradisional umumnya dilakukan dengan scale up, yaitu mengganti perangkat keras dengan spesifikasi lebih tinggi, yang biayanya jauh lebih mahal dibandingkan scale out pada sistem terdistribusi. Ketidakmampuan menangani variasi data. Karena sistem tradisional umumnya dirancang untuk data terstruktur, sehingga kesulitan mengelola data semi-terstruktur maupun tidak terstruktur yang mendominasi big data. Terakhir itu keterlambatan dalam analisis real time. Karena keterbatasan kinerja membuat organisasi kesulitan melakukan analisis data secara cepat, sehingga pengambilan keputusan menjadi kurang responsif terhadap perubahan kondisi. Secara keseluruhan, penggunaan sistem penyimpanan tradisional untuk data berskala big data akan menghambat pertumbuhan organisasi, meningkatkan risiko operasional, serta membuat organisasi kehilangan peluang untuk memanfaatkan data secara optimal dalam pengambilan keputusan. Soal ke-23, evaluasi peran Hadoop dalam ekosistem big data. Hadoop memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung penyimpanan dan pemrosesan data pada lingkungan terdistribusi, terutama melalui dua komponen utama, yaitu HDFS untuk penyimpanan dan MapReduce didukung oleh YARN untuk manajemen sumber daya untuk pemrosesan. Dari sisi penyimpanan, HDFS mampu menyimpan data dalam skala yang sangat besar secara andal melalui mekanisme replikasi blok data ke beberapa node, sehingga data tetap tersedia meskipun terjadi kegagalan perangkat keras. Dari sisi pemrosesan, MapReduce memungkinkan pengolahan data dilakukan secara paralel dan terdistribusi, sehingga mampu menangani data berskala petabyte yang tidak mungkin diproses secara efisien pada satu mesin saja. Selain itu, Hadoop juga didukung oleh ekosistem yang luas seperti Hive untuk query data menggunakan bahasa mirip SQL, Pig untuk transformasi data, serta HBase sebagai basis data NoSQL yang semakin memperluas kemampuan Hadoop dalam mengelola berbagai kebutuhan pengelolaan data. Meskipun demikian, Hadoop juga memiliki keterbatasan, yaitu proses MapReduce bersifat batch processing yang cenderung memiliki latensi tinggi karena banyak melibatkan operasi baca dan tulis ke disk, sehingga kurang ideal
untuk kebutuhan pemrosesan data secara real time. Selain itu, pengelolaan cluster Hadoop juga memerlukan kompleksitas administrasi tersendiri. Secara keseluruhan, Hadoop tetap menjadi fondasi penting dalam ekosistem Big Data, khususnya untuk kebutuhan penyimpanan data berskala besar yang andal dan pemrosesan data secara batch. Meskipun untuk kebutuhan pemrosesan yang lebih cepat sering dikombinasikan dengan teknologi lain seperti Apache Spark. Terakhir, soal ke-25, itu integrasi terpadu solusi Big Data atau studi kasus. Yang dimana sebuah perusahaan memiliki data transaksi, data pelanggan, dan data aktivitas pengguna dalam jumlah yang sangat besar dan terus bertambah setiap hari. Di sini menjelaskan bagaimana konsep Big Data, arsitektur Big Data, sistem penyimpanan data besar, MapReduce, Hadoop, dan Spark dapat digunakan secara terpadu untuk pengelolaan data tersebut. Dalam kasus perusahaan yang memiliki data transaksi, data pelanggan, dan data aktivitas penggunaan dalam jumlah besar dan terus bertambah, seluruh konsep dan teknologi Big Data dapat digunakan secara terpadu melalui tahap berikut. Pertama, dari sisi konsep Big Data. Karakteristik data yang memiliki perusahaan tersebut dapat dianalisis menggunakan kerangka 5V, yaitu ada volume data yang sangat besar dan terus bertambah, velocity berupa kecepatan transaksi dan aktivitas pengguna yang terjadi setiap saat, variety berupa data transaksi yang cenderung terstruktur namun data aktivitas pengguna yang cenderung semi-terstruktur atau tidak terstruktur. Veracity yang memerlukan proses validasi agar data yang dianalisis akurat, serta value yang menjadi tujuan akhir yaitu memperoleh wawasan bisnis yang bermanfaat. 2. Perusahaan perlu merancang arsitektur Big Data yang mencakup lapisan pengumpulan data atau data ingestion dari sistem transaksi, aplikasi pelanggan, dan platform digital, lapisan penyimpanan, lapisan pemrosesan, lapisan analisis, serta lapisan visualisasi hasil analisis bagi manajemen. Ketiga, pada lapisan penyimpanan, perusahaan sebaiknya menggunakan sistem penyimpanan data besar yang bersifat terdistribusi seperti HDFS agar mampu menampung volume data transaksi, data pelanggan, dan data aktivitas pengguna yang terus bertambah setiap hari secara andal dan dapat diskalakan. Keempat, untuk kebutuhan pemrosesan data dalam skala besar yang bersifat batch, misalnya rekapitulasi transaksi harian atau bulanan, perusahaan dapat memanfaatkan pendekatan MapReduce yang dijalankan di atas ekosistem Hadoop, sehingga proses pengolahan data historis dalam jumlah besar dapat dilakukan secara paralel dan efisien menggunakan cluster server. Untuk kebutuhan analisis yang membutuhkan kecepatan lebih tinggi seperti analisis pola pembelian pelanggan secara mendekati real time, deteksi transaksi mencurigakan, maupun penerapan model machine learning untuk sistem rekomendasi produk. Perusahaan dapat memanfaatkan Apache Spark yang mampu memproses data lebih cepat karena menggunakan pemrosesan di dalam memori, serta mendukung analisis streaming dan machine learning dalam satu platform. Dengan mengintegrasikan seluruh komponen tersebut, yaitu pemahaman terhadap karakteristik Big Data, perancangan arsitektur yang tepat, penggunaan sistem penyimpanan terdistribusi, pemanfaatan MapReduce, dan Hadoop untuk pemrosesan batch berskala besar, serta penggunaan Spark untuk pemrosesan yang membutuhkan kecepatan tinggi, perusahaan dapat mengelola data transaksi, data pelanggan, dan data aktivitas pengguna secara efisien, andal, dan maupun menghasilkan wawasan bisnis yang bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan secara tepat dan cepat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.